Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Dan tentunya lebih semangat untuk belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar wujud benda, tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, di sekitar kita banyak sekali beragam wujud benda dan bentuknya. Wujud benda di sekitar kita ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran 5 ini, kita akan belajar mengenal benda gas lebih dekat lagi. Anak-anak, Allah telah memberikan nikmat berupa udara yang sangat berlebih. Udara ada di mana-mana. Ada di jalan, di rumah, di sekolah, di ruangan, dimanapun kita berada, pasti ada udara. Nah, sekarang, apa sih gunanya udara untuk manusia? Ayo, siapa yang tahu? Betul sekali, untuk bernafas. Lah, anak-anak, tentunya udara itu sangat banyak manfaatnya untuk manusia. Tapi salah satunya adalah untuk bernafas. Manusia bernafas menghirup udara yang namanya oksigen. Nah, anak-anak, udara itu tidak bisa kita amati. Kita lihat, kita pegang, ataupun kita genggam. Akan tetapi, benda udara dapat kita nikmati atau kita rasakan. Contohnya seperti ini anak-anak ya. Kalian pegang tangan kalian, kemudian kita tiup. Gini, lah. Ini kita merasakan ada tekanan udara dan dinginnya udara yang kita rasakan di tangan kita. Nah, ini menunjukkan bahwa udara dapat kita rasakan. Atau ini anak-anak ya, saat ada angin yang bertiup dan kita merasakan kesejukannya atau kesegarannya. Ini menunjukkan bahwa udara itu dapat kita rasakan. Nah, angin adalah udara yang bergerak. Nah, udara inilah anak-anak yang disebut dengan benda gas. Benda gas ada yang dapat dilihat, juga ada yang tidak dapat dilihat. Yang dapat dilihat adalah awan dan asap. Nah, sekarang kita akan mencari contoh-contoh benda gas agar kalian lebih jelas lagi. Nah, sekarang diantaranya adalah udara dalam balon, kemudian gas LPG, uap air, awan, asap pabrik, dan masih banyak lagi contoh-contoh benda gas yang lain. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat benda gas. Sifat-sifat benda gas diantaranya adalah 1, menekan ke segala arah. 2, menempati ruangan. 3, bentuknya berubah-ubah. 3, memiliki massa. Sifat benda gas menekan ke segala arah. Nah, ini anak-anak yang kita perhatikan, anak yang meniup balon. Ketika balon ditiup ke dalam, ketika udara ditiup ke balon, udara akan mendesak balon dan menekan ke segala arah sehingga balon itu akan berkembang menjadi besar. Kemudian, sifat gas menempati ruangan. Ketika meniup balon, udara akan mengisi ruangan balon sehingga balon mengembang. Sifat gas yang ketiga adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya.
Nah, seperti ini anak-anak ya. Udara menyesuaikan bentuk berdasarkan bentuk balon. Misalnya ini ada balon udara. Nah, maka udara menyesuaikan balon udara tersebut. Nah, jika balon ini berbentuk bulat atau lonjong, maka bentuk udara pun akan bulat seperti balon atau lonjong seperti balon. Yang keempat adalah memiliki massa. Nah, kita lihat di sini ada balon yang berisi udara, 2 balon berisi udara, ini mempunyai berat yang sama. Tapi jika satu balonnya kempes, nah, tinggal satu balon yang berisi udara, kita bisa melihat gambar seperti ini. Ini adalah menunjukkan bahwa balon yang berisi udara lebih berat dari balon yang kempes. Nah, anak-anak, untuk mengetahui berat atau suatu massa, kita harus menggunakan alat yang namanya timbangan. Nah, sekarang kita akan mengenal macam-macam alat untuk menimbang berat. Seperti ini anak-anak ya. Ini adalah timbangan beras atau yang dikenal timbangan duduk. Timbangan ini untuk menimbang barang yang beratnya lebih dari 50 kg. Nah, sedangkan ini adalah timbangan badan. Anak-anak, timbangan badan ini digunakan untuk menimbang badan yang beratnya maksimal 120 kg. Kalau timbangan kue, nih kita gunakan untuk menimbang barang yang beratnya tidak lebih dari 5 kg. Timbangan gantung ini biasa kita dipakai ketika ada kegiatan posyandu, yaitu menimbang berat badan bayi. Sedangkan ini adalah timbangan warung atau timbangan bebek. Ini biasa digunakan untuk menimbang barang yang beratnya maksimal 10 kg. Dan yang ini adalah timbangan neraca. Timbangan neraca ini biasa dipakai untuk menimbang emas, perak, dan logam. Lah anak-anak, untuk menentukan satuan berat atau kita mengenal timbangan kue, kita harus mengenal dulu satuan beratnya, yaitu kilogram, gram, dan ons. Nah, sekarang cara membaca timbangan kue dan kita menggunakan satuan kilogram dan gram. Kita lihat gambar seperti ini. Gambar berikut ini anak-anak ya. Coba kalian perhatikan angka 1 ya, angka 1 menunjukkan berat 1 kilogram. Lah, 1 kilogram ini sama dengan 10 ons. 1 onnya itu adalah 100 gram. Lah ini anak-anak ya, ada garis kecil-kecil antara angka 1 dan angka 2. Jadi antara angka 1 sampai angka 2 itu ada garis-garis kecil. Ini menunjukkan ons. Itu ada 5 garis kecil sampai ke angka 2 anak-anak ya. Satu garisnya itu senilai 2 ons. Nah, sekarang kita lihat timbangan ini. Kira-kira ayam ini berapa kilogram anak-anak ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini menunjukkan bahwa angka yang mendekati jarum timbangan itulah anak-anak yang menunjukkan nilai berat suatu benda. Nah, berarti berat ayam ini adalah 5 kg. Nah, itu lebih 1 garis kecil. Nah, ini menunjukkan 1 garis ini tadi adalah 2 ons. Kalau 2 ons berarti 200 gram. Berarti ayam yang ditimbang di timbangan kue ini seberat 5 kg 200 gram. Coba anak-anak sekarang kalian buka halaman 103.
Nah, di sini kita akan membantu Lani membaca timbangan kue dengan menggunakan kilogram dan gram. Nah, anak-anak, Lani sedang menimbang jagung. Nah, sekarang coba kita perhatikan jarum dalam timbangan ini menunjukkan angka berapa, anak-anak? Betul sekali, angka 3. Berarti berat jagung yang ditimbang Lani adalah 3 kilogram. Berikutnya, ikan yang ditimbang Lani, kita lihat jarum timbangannya. Jarum timbangan ini menunjukkan pada angka 5 lebih 3 garis kecil ya anak-anak ya. Berarti ini menunjukkan 5 kilogram 600 gram. Karena satu garis kecil atau titik itu menunjukkan 200 gram. Selanjutnya, kita akan menimbang ayam. Lani sedang menimbang ayam. Ya, kita lihat jarum timbangannya menunjukkan angka 3 lebih 2 garis kecil. Nah, ini berarti 3 kilogram 400 gram. Jadi anak-anak perlu diingat, satu garis kecil itu menunjukkan 200 gram. Kita ingat karena 1 kilogram sama dengan 1 kilo sama dengan 1000 gram. Anak-anak, kita lihat halaman 105. Di sini kalian baca dengan suara yang nyaring. Kemudian teks bacaan yang kalian baca itu kalian garis bawahi bagian-bagian yang penting supaya kalian mudah untuk mempelajarinya. Nah, bacaan tersebut adalah tentang Bapak Presiden yang mengajak masyarakat untuk gotong royong dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan. Nah, sekarang mengapa gotong royong yang dipilih Bapak Presiden dalam menanggulangi kebakaran hutan? Yo, siapa yang tahu anak-anak? Mengapa ya Bapak Presiden kok memilih gotong royong? Karena gotong royong adalah merupakan jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Nah, anak-anak, selain itu, gotong royong juga merupakan ciri khas budaya bangsa. Sekarang, coba anak-anak, apa sih gotong royong itu? Adakah yang tahu? Ya, gotong royong adalah kegiatan bersama-sama dan bersifat sukarela. Maksudnya sukarela di sini adalah tanpa bayaran, itu anak-anak ya. Nah, sekarang apa saja manfaat gotong royong? Manfaat gotong royong adalah 1, dengan adanya gotong royong pekerjaan cepat selesai. 2, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Gotong royong dapat mempererat persaudaraan antar warga. Gotong royong juga dapat mempermudah pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Lah, anak-anak, selanjutnya kita pembelajaran 6. Anak-anak, kita pada pembelajaran 5 telah mempelajari wujud benda yang ada 3. Coba kalau masih ingat, apa anak-anak? Betul sekali. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sekarang coba kalian lengkapi bagan yang berisi tentang wujud benda, sifat, dan contoh-contohnya. Ini kalian lengkapi seperti ini ya. Wujud benda berdasarkan wujudnya ya. Benda berdasarkan wujudnya, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kita cari sifat masing-masing dari benda-benda ini. Benda padat, sifatnya adalah 1, volume dan bentuk tetap. Nah, untuk nomor 1, 2, kalian lanjutkan sendiri, kalian lengkapi sendiri.
Contohnya meja, kursi, balon, dan lain sebagainya. Untuk benda cair, sifatnya adalah permukaannya selalu datar. Nomor 2, 3, kalian lengkapi sendiri. Contohnya minyak, kecap, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah benda gas. Sifat-sifatnya adalah menempati ruangan. Nah, anak-anak, nomor 1, 3 bisa kalian lengkapi sendiri. Contohnya adalah udara, asap, dan lain sebagainya. Anak-anak, yang pada pembelajaran 5 kita membaca satuan timbangan. Tapi sekarang kita akan menentukan satuan berat. Nah, sebelum kita menentukan satuan berat, kita harus tahu dulu tangga satuan berat baku supaya kita mudah untuk menentukan satuan beratnya. Nah, kita baca dulu. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, centigram, dan miligram. Lah anak-anak, kita lihat itu ada anak panah. Kalau anak panah yang berwarna biru itu berarti kita naik tangga, itu berarti kita membagi 10. Gampangnya kita mengurangi 0,1 anak-anak ya nanti ya. Kalau itu garis merah ke bawah, itu berarti kita mengalihkan 10. Untuk lebih gampangnya juga, kita nambah 1 angka 0. Anak-anak ya. Seperti ini. Contoh, berat Yusuf 20 kg. Misalnya kita jadikan ons. Ya. Tadi kita sudah belajar 1 kg sama dengan 10 ons. Anak-anak ya, masih ingat tadi pembelajaran yang tadi? Kita lihat kilogram ke hektogram. Kenapa on kok hektogram? Ya, hektogram itu sama dengan ons. Jadi kita turun 1 langkah. Ini berarti 20 kg sama dengan 200 ons. Ini berarti kita nambah 1 0. Coba lagi, kita berat kue. Nah, ini berarti 200 ons anak-anak ya. Terus 2, berat kue ibu adalah 5 kg. Titik-titik ke gram. Kita hitung anak-anak ya. Turun 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Berarti kalau turun kita nambah nolnya 3. Berarti berat kue ibu 5 kg sama dengan 5.000 gram. Nah anak-anak, sekarang untuk halaman 112 kita akan belajar menentukan satuan berat yang tepat. Kali ini kita akan menentukan satuan berat dengan kilogram atau gram. Gampang anak-anak ya, kita tinggal memilih kilogram atau gram. Seperti nomor 1 contoh ini ya, berat badan Udin adalah 30 kilogram. Oke, gampang kan anak-anak ya. Nanti untuk nomor 2, 3, dan 4 silakan dikerjakan. Anak-anak, hidup sederhana memang perlu kita tanamkan untuk diri kita sendiri. Lah, teman kita Lani, dia adalah seorang anak orang kaya. Bapaknya sangat berada, tapi Lani selalu hidup sederhana. Apakah hidup sederhana? Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi anak-anak kalau menggunakan sesuatu atau memakai sesuatu tidak boleh berlebih-lebihan. Kenapa? Karena berlebih-lebihan itu adalah termasuk pemborosan. Dan pemborosan itu adalah suatu sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Anak-anak. Lah sekarang mengapa kita harus hidup sederhana? Karena dengan hidup sederhana, kita akan lebih mensyukuri dan menikmati
apa yang kita miliki. Nomor 2, ya, dengan hidup sederhana, maka hidup kita lebih tenang. Dan hidup sederhana akan mencegah kesan kesombongan. Hidup sederhana akan mengajarkan hidup kita, hidup cermat dan disiplin. Nah, anak-anak, sekarang lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Memang hidup sederhana itu harus kita terapkan betul-betul anak-anak dalam diri kita, anak-anak ya, supaya kita hidupnya lebih tenang lagi. Lah, ini ada kata-kata yang harus kalian pilih untuk menyesuaikan apa sih hidup sederhana itu sebetulnya. Nah, anak-anak, Pak, betul sekali, rendah hati. Iya, secukupnya. Jadi kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu, harus secukupnya. Cermat, betul sekali. Berbagi, iya, hemat. Nah, ini anak-anak adalah ungkapan-ungkapan kata yang harus betul-betul kita fahami. Nah, anak-anak, kiranya pembelajaran tema hari ini cukup sampai di sini dan kita lanjutkan pada pembelajaran lain. Anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan, patuhi orang tua kalian, dan jangan lupakan sholat 5 waktu. Nah, apabila ada tutur kata Ustazah mulai awal dari akhir ini, ada yang kurang faham ataupun kurang enak, Ustazah mohon maaf, dan Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.